Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Dan hari ini kita masih belajar tentang kalimat saran. Namun hari ini kalimat saran dalam bertetangga pada tema 4, subtema 3, pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita lanjut videonya, yuk kita sama-sama like, komen, dan share supaya video ini lebih bermanfaat. Kemudian subscribe dan nyalakan loncengnya supaya Ananda di rumah jadi yang pertama tahu saat Usroro upload video baru. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menemukan kalimat saran tentang masalah dalam bertetangga pada teks. Yang kedua, siswa dapat menuliskan kalimat saran tentang masalah dalam bertetangga pada teks. Anak-anak, di awal pembelajaran kita hari ini, yuk kita mulai dengan membaca teks percakapan antara Lani dan ibunya yang berjudul Tetangga Baru. Lani berkata, "Ibu, aku mempunyai tetangga baru. Sudah hampir seminggu dia tinggal di dekat rumah kita." Ibu menjawab, "Bagus sekali, Nak. Kamu pasti sangat senang." Lani menjawab, "Tentu Ibu guru berpesan sebaiknya kita mengenal tetangga. Mengenal tetangga adalah kewajiban kita." Ibu menjawab, "Betul sekali, Nak. Mereka juga mempunyai hak untuk dikenal. Apakah kamu senang mengenalnya, Nak?" Lani, "Tentu Ibu, dia sudah kelas 5 SD. Dia pandai menggambar." Ibu menjawab, "Sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Kenalkan pada ibu, kenalkan juga kepada teman-temanmu." Lani menjawab, "Tentu Ibu, terima kasih mengizinkan aku bermain dengannya." Berdasarkan percakapan Lani dan ibunya, yuk sekarang kita jawab pertanyaan berikut ini ya. Apakah kalimat-kalimat berikut termasuk kalimat saran? Berilah tanda B bila benar dan S bila bukan kalimat saran. Kemudian, berilah alasannya. Dari yang nomor pertama, "Ibu, aku mempunyai teman baru." Jawabannya S ya, atau bukan kalimat saran. Karena hanya pemberitahuan bahwa aku mempunyai teman baru. Kemudian nomor 2, sebaiknya kamu mengenal tetangga. Jawabannya adalah B, atau betul, itu merupakan kalimat saran karena berupa anjuran untuk mengenal tetangga. Kemudian nomor 3, mengenal tetangga adalah kewajiban setiap individu. Apakah itu kalimat saran? Bukan ya, jadi jawabannya adalah S. Karena hanya berupa pernyataan bahwa mengenal tetangga adalah kewajiban setiap individu. Kemudian, nomor 4, sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Apakah itu saran? Ya, betul sekali, itu adalah kalimat saran karena berupa anjuran untuk mengajak tetangga baru ke rumah. Kemudian, yang nomor 5, kenalkan juga kepada teman-temanmu. Apakah itu juga kalimat saran? Betul, itu juga termasuk kalimat saran karena berupa anjuran untuk mengenalkan tetangga baru kepada teman-teman. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ibu Lani sudah mengunjungi tetangga barunya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh tetangga baru Lani? Nah, anak-anak, berilah beberapa saran dari permasalahan berikut ini ya. Saran apa ya kira-kira yang cocok dan pas untuk tetangga baru Lani yang apabila baru saja mendapatkan kunjungan dari tetangganya? Ya, sarannya adalah sebaiknya tetangga baru tersebut juga berkunjung ke rumah Ibu Lani.
Atau saran yang lain bisa juga dengan seharusnya sebagai warga baru mereka memperkenalkan diri ke rumah yang terdekat. Anak-anak, ayo kita membaca wacana yang berjudul Aku Ingin Lingkungan Bersih. Edo sedang duduk di depan rumahnya. Ia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Anak ini ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Edo ingin lingkungan tempat tinggalnya bersih. Ia melakukan sesuatu yang dapat ia lakukan. Sekarang, anak-anak tuliskan manakah yang merupakan masalah dan penyelesaian masalahnya. Yang pertama, masalahnya adalah Edo melihat seorang anak yang ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Dan penyelesaian masalahnya adalah Edo mengingatkan dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Kemudian masalah yang kedua, Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Penyelesaiannya, Edo mengingatkan tetangganya dengan santun agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, anak-anak, mengingatkan teman yang melakukan kesalahan adalah kewajiban kita. Lakukanlah dengan cara yang santun, ya. Nah, sekarang apakah anak-anak di rumah memiliki hewan peliharaan? Atau mungkin tetangganya? Coba kita baca bersama cerita dari Ibu Siti ya. Ibu Siti sedang membersihkan teras depan rumahnya. Lantai tampak kotor dan berbau tidak sedap. Ada kotoran ayam di lantai. Sejak pagi sudah 3 kali ibu membersihkan teras. Keluarga Siti tidak memelihara ayam. Ayam tetangga sering masuk ke rumah Siti. Ayam itu juga masuk ke rumah yang lain. Jika kita memiliki hewan peliharaan, kita wajib menjaganya dengan baik. Hewan peliharaan dijaga dengan baik agar tidak mengganggu lingkungan. Inilah teks wacana yang terakhir, yang berjudul Wabah Demam Berdarah. Ayah Dayu terserang demam berdarah, tubuhnya demam tinggi dan menggigil kedinginan. Kepalanya terasa berat, perutnya mual dan ingin muntah. Ada bintik-bintik merah di kulitnya. Tetangga Dayu pun segera membawanya ke rumah sakit. Demam berdarah penyakit berbahaya dan mudah menular. Nyamuk demam berdarah adalah penyebar penyakit demam berdarah. Seluruh warga membersihkan lingkungan. Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Mereka juga melakukan pengasapan. Setelah membaca teks tadi, yuk kita jawab pertanyaan berikut ini. Dari yang pertama, apa masalah yang ada pada teks? Apa ya tadi ya? Iya, betul sekali. Ayah Dayu terserang demam berdarah. Kemudian nomor 2, apa yang dilakukan warga untuk mengatasinya? Yang dilakukan warga adalah seluruh warga membersihkan lingkungan. Kemudian nomor 3, apa yang dimaksud dengan menguras? Apa ya? Apakah anak-anak tahu? Iya, menguras adalah mengeluarkan air dari wadahnya. Misalnya menguras bak mandi. Kemudian nomor 4, apa yang dimaksud dengan menutup? Ayo, pasti tahu. Ya, menutup adalah menjadikan suatu wadah menjadi tidak terbuka. Misalnya, menutup segala tempat yang bisa menampung air. Kemudian terakhir, apa yang dimaksud dengan mengubur? Iya, mengubur adalah memasukkan ke dalam lubang tanah, kemudian menutupnya kembali. Berdasarkan materi yang sudah kita bahas tadi, dapat kita simpulkan,
saran-saran yang digunakan dalam hidup bertetangga. Di antaranya yang pertama, sebaiknya saling mengenal. Yang kedua, sebaiknya saling menyapa jika bertemu. Ketiga, sebaiknya bersikap baik dan saling menyayangi. Keempat, sebaiknya saling menghormati dan menghargai. Yang kelima, sebaiknya saling berbagi, misalnya berbagi makanan jika berlebih. Yang keenam, sebaiknya saling mengingatkan dengan sopan jika perbuatannya keliru atau tidak baik. Kemudian yang ketujuh, sebaiknya menjaga hewan peliharaannya agar tidak mengganggu lingkungan. Kedelapan, sebaiknya saling tolong-menolong dalam kebaikan. 9, sebaiknya saling bergotong royong membersihkan lingkungan. Dan ke-10, sebaiknya bersama-sama menjaga dan merawat lingkungan. Baik, itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Ananda yang menyaksikan video ini sampai selesai dan semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.